Tangan semuanya. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Wahidin dan saudara kita Yansan Ohirat Bapak Yansen Ohirat dari Blok D ya Pak ya. dari Blok B. Nah di episode 6 kali ini kita nanti akan bertanya sama Pak Yansen terkait anak-anak ya Pak ya, Ya. karena itu cukup menjadi concern ya Ya, di lingkungan PK3 kita ini ya. betul. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu nih. Mantap. Ini malam takbiran, jadi Betul. kita mengucapkan minal aidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan langsung ya Pak ya. Ya, Yang pertama nih Pak, karena PK3 ini di usia masuk ke 5 tahun, ya, ya kan? Nah, tentunya di usia perumahan kita itu kan rata-rata punya anak kecil ya, ya. dan sekarang sudah mulai beranjak dewasa dan pandangannya Pak Yansen terkait anak-anak itu gimana? Ya, kalau pandangan pribadi saya perihal anak-anak ini, yang pertama mereka itu ya masih polos ya. Ya, Nah, mereka masih polos. Dan yang kedua, mereka itu generasi dari orang tua yang ada di sini, generasi penerus. kita ya dari generasi kita ya. Betul, dari generasi kita. Ya, Gitu. Nah, dari dua poin ini kan bisa ada pengembangan-pengembangan dari banyak sisi begitu. Nah, kalau bilang masih polos itu kan tergantung dari jenjang usia. Jenjang usia. Nah, jenjang usia ini pun tergantung dari kelas sekolahnya. Misalkan dari playgroup, TK atau SD, SMP dan SMA gitu. Nah, rata-rata kan yang banyakkan di sini itu yang sedang masa-masa tumbuhnya itu SD, SMP, SD. SMP gitu. Nah, dari kategori-kategori ini kan mereka ini harus dipersiapkan menjadi penerus kita. Begitu, dari penerus kita ya yang lebih baik lagi, Ya, yang lebih baik lagi. Begitu sih, Pak. ya. Ah, Ya, apalagi dengan kondisi era digital sekarang ya, betul, nggak semuanya positif ya Pak ya. betul, Tapi kita juga bisa mengarahkan ke hal yang positif di Betul. era digital itu ya. Jadi Betul. tergantung dari cara menggunakan kita ya, Ya. dan mengarahkan ke adik-adik kita supaya bisa memanfaatkan era digital ke arah yang positif ya Pak ya. ya betul, Ya, sama ini Pak, pergaulan itu kan kita ya sebagai orang tua itu kan nggak bisa memonitoring kegiatan anak-anak, apalagi dia udah punya teman sekolah. Betul. Kan teman sekolah itu kan nggak hanya di lingkungan PK3 aja ya kan, ya, dia ada tinggal di mana yang mungkin kita juga nggak tahu. Mungkin kalau di PK3 kita bisa memonitoring ya Pak ya, betul, tapi di luar sana kan kita nggak tahu pergaulannya mereka, mungkin dari secara bahasa, perilaku, ataupun mungkin minum-minuman yang ya. nggak baik juga, itu kan kita nggak tahu. Nah, Ya. itu gimana Pak cara mengatasinya gitu? Terkadang anak itu kan dia butuh yang namanya kenyamanan ya. Ya, betul Ya. lah. Nah, kenyamanan itu kan tergantung dari lingkungan gitu. Nah, kalau tipikal anak sekarang itu kan mereka sangat berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Jadi Generasi kalau kita ya. iya, kalau generasi sekarang ini kan generasi instan dan segala sesuatu kan dia maunya ya prosesnya harus cepat dan segalanya. Nah, dengan zaman majunya masa-masa digital kayak gini ya. Ya. Nah, itu segala sesuatu kan mereka cuman dengan ngeklik atau mengetik saja itu segala sesuatu sudah ada. Dan mereka akan mencari lingkungan mereka yang memang sesuai gitu.
generasi-generasi itu yang memang mereka cari lingkungan yang sesuai. Makanya mereka itu menemukan kenyamanan bukan di rumah, karena sudah beda zaman dan beda pergaulan. Makanya dia itu mencari lingkungan yang memang, oh ya kita nyaman dengan lingkungan ini, yang memang sesuai dengan kita. Nah, terkadang komunikasi itu yang buat jarak antara dia dan orang tua. Karena percepatan zaman ini sudah berbeda dengan zamannya orang tua. Nah, dia butuh lingkungan yang memang sekiranya mengerti. Ya kalau sekarang sih kayak apa ya? Nyari teman yang bisa mabar main bareng kayak gitu kan. Nah, kan biasanya kan mereka duduk di titik-titik khusus main game bareng sama teman-temannya. Dia nggak mungkin main sama orang tuanya. Karena orang tuanya sudah punya aktivitas lain. Ya beda soal kalau orang tuanya juga suka main kayak begitu. Hanya kan kalau anak mau main sama orang tua, ya dia segan juga. Nah, itu dia mencari lingkungan yang memang harus sesuai. Nah, terus selain daripada percepatan digitalisasi ini kan, pada dasarnya anak itu kan punya dunia kan dunia bermain ya. Iya betul. Anak kan punya dunia bermain. Ya. Dunia bermain ini kan perlu kita sebagai orang tua kan pahami, gitu tuh, pahami bahwa oh iya anak-anak ini kan dia kalau zaman sekolah dia udah pusing sama sekolahannya dia, pelajaran ya. Apalagi sekarang kan banyak banget tuh kurikulum berubah dan segalanya, sedangkan anak pun butuh penyesuaian atas kurikulum yang dilakukan perubahan dengan percepatan digitalisasi. Makanya ketika anak itu sudah ditempa dengan tugas, dengan pelajaran di sekolah, dia kan balik ke rumah itu dia butuh lingkungan yang memang buat dia nyaman. Kalau dia ketemu kenyamanan di dalam keluarga, ya bersyukur. Tapi ketika dia tidak ketemukan itu dan tidak ada koneksi antara dia sama orang tuanya tentang oh ya orang tua nggak memahami oh anak saya ini maunya gini. Nah anak-anak akan mencari lingkungan yang memang begitu. Nah, terkhususnya anak-anak PK3. Anak PK3 ini kan sekarang dia bermain sudah mulai berkelompok. Dia bermain sudah mulai berkelompok. Nah, dalam berkelompok ini kan kita sebagai orang tua di sini harus bisa jeli melihat. Jadi melihat, oh ketika anak ini berkumpul berkelompok berarti mereka itu sudah satu pemikiran. Satu pemikiran itu kan kita harus sadar itu dan memfasilitasi kira-kira oh ya anak-anak ini mereka sukanya bermain apa yang secara berkelompok tidak individualistis gitu. Begitu. Nah makanya di tahun 2023 5 Agustus itu kita bentuk satu wadah yang memang resmi organisir yaitu sekolah sepak bola khusus karena memang siswanya laki-laki, jadi kita bentuk itu. Nah dari situ merupakan salah satu wadah untuk anak-anak ini bisa mencurahkan sisi bermainnya mereka dan menyeimbangkan antara game mereka secara digitalitas itu bisa dituangkan di dalam sisi olahraga yaitu visual sekolah sepak bola. Begitu Pak Wahid. Siap. Jadi SSB Petinor PK3 ya. Betul. Itu tercetusnya di 2023 ya Pak ya. 2023. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, latar belakang atau motivasi apa sih Pak Jansen kenapa memilih ke SSB Petinor, maksudnya sepak bola gitu, nggak permainan yang lain, volley kah atau badminton lah atau yang lain gitu? Ya. Karena waktu kita awal-awal tinggal sini ya, ini kan jalan tahun kelima. Itu anak-anak itu dia ya senang main bola anak-anak. Dan yang rata-rata pemain bola ini anak pria. Nah, oleh sebab itu, oh ya ternyata anak ini selain main handphone, mereka punya minat bakat dan kesukaan itu ya bermain bola, sepak bola. Nah, kita sebagai orang tua kan harus melihat, oh ya anak ini karena memang mereka ini main bola, jadi yang kita fasilitasi ini adalah bermain bola. Dan kenapa bermain bola ini siswanya banyak laki-laki? Karena memang kita ingin mencetak pemimpin-pemimpin atau imam-imam keluarga nanti yang memang oh dia punya jiwa sportivitas, kepemimpinan,
Nah, maka itulah terbentuk awal mula karena memang melihat minat bakatnya dia. Karena setiap mereka main ya pasti lari-larian, main bola dan segalanya. Oh ya, ini kita fasilitasi sesuatu yang sesuai dengan kegemaran mereka. Ya, Kalau kita bentuk sesuatu yang memang tidak mereka lakukan sehari-hari kan minat mereka kan nggak cocok. Iya, gitu. iya. Jadi kita cari bikin wadah yang memang cocok sesuai dengan apa yang mereka lakuin. Nah, tinggal kita memfasilitasi, mengorganisir saja supaya ini bisa tertata rapi. Iya, betul betul. Begitu. Dan itu juga bagian dari apa namanya? Mengawali adik-adik kita untuk disiplin ya kan? Ya, Terus tentu, pembentukan karakter juga bisa terbentuk di situ ya, Pak ya? tentu. Karena dasarnya di situ, karena lingkungan ini lingkungan bermain dan mereka tuh senang bermain. Nah, ketika mereka bermain tinggal kita arahkan saja. Nah, sebagai orang tua kan kita nggak bisa memaksakan kehendak anak. Ya. Kita kan cuma bisa melihat bahwa anak ini dia maunya apa sih? Kita ikutin maunya dia, tapi yang positif. Nah, sebab itu dibentuklah SSB ini karena ya mereka main bola, ini minatnya dia. Kita cuma sebagai orang tua yang mendukung dan memfasilitasi saja. Ya gitu. Ya. Nah, di Oke, situ kan oke. kalau main bola kan ini banyak dia berkelompok. Jadi mengajarkan anak itu dari kecil kayak kita bermain itu tidak individualistis ya. Jadi si anak kalau dia mau mencetak gol, dia harus ngobrol ke temannya. Itu bermain tentang yang namanya tenggang rasa, gotong royong, saling Yeah. peduli, nggak egois. Nah, itu Yeah. diajarkan tuh. Misalkan si A bawa bola, mau mencetak gol, dia nggak bisa main sendiri karena pasti dijaga sama lawannya. Dia harus ngoper. Itu berarti bicara tentang anak ini belajar tentang kebersamaan. Karena untuk mencapai tujuan golin itu, saya nggak bisa egois, nggak bisa sendiri. Saya harus berbagi dengan orang lain. Nah, itu iya, diajarkan di dalam bermain bola seperti itu. kerjasama tim ya. Kerjasama tim. Dan itu pun diajarkan kalau lu mau ngegolin, lu kalau bawa sendiri pasti capek, Iya. pasti dijaga sama orang, tapi harus bagi. Nah, itu yang diajarkan sama mereka. Itu walaupun kita bicara tentang taktik, tapi secara pribadi itu mengoreksi dan mengena. Ketika dari dia ngoper bola ke temannya gol, itu berarti dia bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi dia tidak bekerja sendiri, temannya pun tidak bekerja sendiri. Dan yang menciptakan golnya pun juga. Iya, tidak bekerja sendiri. Iya. Karena mereka bersama-sama. Betul. Gitu. Jadi ada proses ya. Ada proses. Ya, oke. Dan itu bisa langsung daftar ke Payansen ya. Bisa. Untuk apa namanya, anak-anak itu nggak hanya PK3 doang atau bisa Bisa di luar PK3 juga, karena Bisa, memang ya? sudah ada siswa yang daftar pun dari perumahan lain sudah masuk. Oh, udah masuk ya. Betul, sudah masuk. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa SSB-nya? Kalau yang terdaftar di awal itu kan anak-anaknya itu 66 atau 65, 65. Iya. Tapi sekarang yang aktif ini tidak sampai segitu, karena yang namanya minat dan bakat ini kan dia mungkin berkecimpung, tapi saya nyamannya di olahraga lain. Oh, Kita, iya. ya. Ataukah lingkungan pergaulannya sudah berbeda. Misalkan yang dulunya SMP sekarang sudah SMA. Oh, Dia minat bakatnya sudah berubah itu. betul. Iya. Kalau istilahnya kita sih seleksi alam ya. Iya, Kayak gitu. betul. Nah, Dan memang kita nggak memaksakan ya. Pak? betul, memaksakan. Iya. Untuk usianya? Untuk usia kan kita dari usia TK ya, kalau nggak salah ya. Dari TK sampai SMP. Sampai SMP. TK sampai SMP. TK sampai SMP. Oke, siap. Itu udah lumayan, itu hampir 2 tahun lebih ya. Kurang lebih. 2023 ya kan? Sekarang 2025 nih. Agustus. Oke. Terus ada nggak sih pengalaman sebelum tinggal di PK3 itu terkait anak-anak? Karena kan di PK3 sekarang kan udah membentuk SSB. Nah, sebelum tinggal di PK3 apakah memang Pak Jansen punya pengalaman terkait membentuk sebuah tim yang sama seperti di PK3? Ya. Kalau dekat sama anak-anak itu sudah sejak dulu sebenarnya. Dari kampung. Dari kampung, bahkan sejak kuliah dan tempat kerja pun dekat sama anak-anak. Tapi
membentuk tim yang resmi ini baru di PK3. Oh, Iya. iya. Kenapa sampai di PK3 ya? Karena saya memiliki rumah di sini begitu. Kalau di tempat lain kan kita masih pindah-pindah ya, masih Iya, ngontrak. iya. Jadi mau Takutnya nggak konsisten ya. konsistensi itu. Nah, karena punya rumah di sini, PK3 adalah rumah saya. Jadi anak-anak PK3 adalah anak saya. Oh, Nah, iya. makanya kita bentuk sesuatu yang tertata sesuai dengan minat bakat sih sebenarnya. Ya kita cuma siapkan ruang aja. Iya, iya. Gitu. Selebihnya seleksi alam ya, Pak ya. Betul, selebihnya seleksi alam. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih Pak Jansen masih berjalan ya. Masih berjalan, dan fungsi kontrol ke anak-anak itu bagus. Misalkan ada koreksi tentang karakter anak-anak begini dan begini, itu enak kita. Jadi mereka ngumpul panggil, oh ini ada masalah nih anak-anak, itu kita sampaikan enak, bahasanya nyampe karena oh kita sama-sama punya minat dan bakat yang sama, sama-sama suka bola, dan penyampaian karena nyampe, oh ya om nanti kita nggak kayak gini. Nah apalagi kan sekarang ini kan lagi marak bullying ya. Iya. Jadi itu penyampaiannya itu bisa ini, karena kalau orang yang nggak dekat atau orang tua kan anak-anak mungkin jam ngobrol sama orang tua sedikit, anak-anak itu. Iya. Nah dia jam santainya itu banyak lebih sama teman-temannya di luar jam ngobrolnya. Ya, jadi emang anak-anak itu spesial ya. Ya, ada treatment khusus, pendekatan cara menyampaikannya. Ya pasti. Ya. Nah, terkait SSB nih, Pak. Pasti ada kendala ya, Pak ya. Ya. Nggak mungkin segala sesuatu yang proses dari nol itu sampai sekarang ibaratnya mulus-mulus saja, kan pasti ada kendala. Mungkin bisa diceritakan, mungkin yang bisa dibagikan sama teman-teman yang mungkin nanti mereka juga akan membentuk sebuah SSB di perumahan atau di lingkungannya masing-masing. Perihal proses pengolahan atau sistem administrasi SSB itu kan ada banyak aspek. Ya. Tapi pengembangan dan segalanya itu selain dari sumber daya manusianya, ada juga sumber daya anggarannya. Oh iya. Jadi perihal anggaran atau dana ini kan misalkan iuran per kali datang. Tahun sebelumnya di tahun 2023 sampai 2024 itu anak-anak setiap datang itu dia diberikan kewajiban untuk memberi iuran atau membayar iuran di tahun 2023 sampai 2024. Tapi di tahun 2025 ini semua digratiskan. Semua dalam hal ini untuk biaya kepelatihan itu gratis, jadi tidak dikenakan biaya. Karena kita sebagai pengelola kan melihat begitu. Oh salah satu kendala anak-anak ini tidak latihan adalah terkendala biaya. Nah kita sebagai orang tua yang mewadahi ini kan harus jeli dan melihat oh ini ada persoalan biaya. Nah akhirnya bagaimana kita memberikan solusi supaya anak-anak ini bisa melakukan kegiatan yang mereka sukai tapi tidak membebankan dia dan dia datang hanya untuk bermain. Yaitu oleh sebab itu di tahun 2025 ini kita gratiskan untuk biaya kepelatihan. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga kedepannya dilancarkan rezekinya Pak Jansen. Amin. Dan tim SSB ya. SSB ya. Dan selanjutnya kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Iya. Nah, harapannya apa nih Pak? Karena membangun sebuah sekolah SSB itu kan memang butuh perjuangan ya. Betul. Apalagi di lingkungan yang masih baru ya kan, karena memang kalau belum ada contoh hasil nyatanya mungkin akan susah untuk mengajak ya kan, mengarahkan. Tapi dengan sudah berlangsungnya SSB ini, harapan kedepannya ini terkait anak-anak itu apa Pak? Kalau kita bilang SSB kan berarti sekolah ya. Nah, sekolah. Dalam hal ini kan ketika anak-anak sekolah kan harus ada peningkatan tuh. Peningkatan atau dia naik kelas lah. Gitu tuh, naik kelas misalkan anak ini dari karakter pun dia naik kelas. Dari level sebagai seorang pemain bola pun naik kelas. Gitu. Yang sekarang mungkin dari perumahan kita bisa main dari sini ke wilayah lain pun bisa. Ataukah jika Tuhan berkehendak anak-anak ini mungkin ada yang bisa jadi pemain timnas bisa. Amin, kita amin. tidak menutup kemungkinan soal itu. Karena kan ya ini semua rahasia
Tuhan ya, jadi kita Ya, nggak tahu. betul. Kita cuma ikhtiar aja, Betul, kita ikhtiar. Minimal anak-anak ini naik kelas dari sisi karakternya dia, dan dia ketika sekolah pun itu bisa menunjang prestasinya dia. Karena di sekolah dia belajar tentang mata pelajaran dan yang lainnya, di rumah pun dia diisi dengan kegiatan positif. Betul, betul. Gitu. Dan itu bisa mengurangi hal-hal negatif ya Pak ya. Pasti. Karena ketika mereka udah banyak kegiatan positif, otomatis tenaga mereka kan sudah terkuras, Betul. sehingga mungkin mereka udah capek akhirnya istirahat, Betul. dan besok melakukan rutinitas yang positif lagi ya Pak. Betul, Ya? betul, betul. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan dampak yang positif buat generasi kita ya Pak. Dan Betul, amin, amin. ikhtiar kita nggak sia-sia. Betul, Dan betul. pasti segala proses itu pasti tidak mengkhianati hasil ya Pak ya. Amin, ya. Semangat Pak Jansen. Ya. Dan untuk jadwal nih Pak, boleh dibagi sama Iya. penonton setia. Karena ini kan sudah ada perubahan kepengurusan untuk RW, Ya. dan nanti setelah masa Lebaran ini berakhir, kita akan melaksanakan latihan aktif ya. Nah itu sementara di weekend antara Sabtu dan Minggu, nanti kita sesuaikan dengan jadwal anak-anak. Begitu. Oh, berarti Sabtu Minggu ya kemungkinannya. Nanti iya, akan ada update ya Pak ya. Pasti akan ada informasi, karena kita juga sudah punya grup komite. Jadi isinya orang tua siswa SSB, nanti kita informasi di grup tersebut. Oke, siap. Dan untuk terakhir nih Pak, Ya. untuk pesan dan kesan yang mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak nih yang nonton mungkin nih, Ya. anak-anak SSB, dan mungkin orang tua yang bingung nih mau ngarahin anaknya kemana nih, misalkan oh ternyata anaknya suka bola nih. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman-teman yang nonton, mungkin di luar PK3 atau di mana aja nonton ini, mungkin ada pesan yang disampaikan. Pesan buat orang tua awalnya, buat Orang tua buat orang murid tua, ya? orang tua murid. Buat bapak ibu, kita sudah membentuk ruang kreativitas anak-anak ini, khususnya bidang olahraga, yaitu sepak bola. Olahraga ini adalah olahraga rakyat ya, olahraga rakyat. Ya. Karena memang dasarnya kita anak-anak ini suka yang namanya berlari, suka berlari, berkumpul, rame-rame. Ya. Nah, untuk wadah ini agar orang tua bisa mendukung anak-anak untuk mengikuti sekolah sepak bola, dan kami sudah memberikan kemudahan, yaitu digratiskan biaya kepelatihan. Jadi agar orang tua bisa mendukung anak-anak perihal olahraga sepak bola. Kemudian buat anak-anak, ini sudah kita bentuk SSB. Bagi yang belum daftar, nanti bisa menghubungi di PK3 di Jalan Cutya 2, atau nanti kita lampirkan nomor telepon ya. Ya, bisa. Nomor telepon, atau langsung bisa chat, kirim pesan di YouTube. Bisa komentar. Iya, komentar nanti kita balas. Ya, menurut Pak Wahid, supaya kita bisa membangun komunikasi untuk mencetak anak-anak yang berhasil. Walaupun kita di lingkungan perumahan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa meningkat lagi di level yang lebih dari perumahan. Amin. Nah, untuk teman-teman yang di luar sana nih Pak, tidak menutup kemungkinan. Jadi buat warga yang bukan pesono Kearifan 3 pun gratis untuk biaya kepelatihan. Oh, sama berarti sama. ya. Jadi nggak hanya PK3 aja. Iya, Pak, sama, karena kecintaan kita dan kepedulian kita terhadap anak-anak yang kebetulan kita tinggal di sini. Tapi semua anak-anak di Indonesia mempunyai hak yang sama. Oke. Mempunyai hak yang sama. Oke. Dan mungkin ini Pak, boleh sedikit nih diceritakan proses membuat SSB itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada teman-teman di perumahan yang baru juga nih pengen membentuk sebuah SSB itu, apakah rumit, harus mencari pelatih yang punya lisensi lah atau apalah segala macam? Mungkin bisa dibagikan sama teman-teman yang akan membuat sebuah SSB di lingkungan mereka Pak.
untuk sementara ini kan SSB kita belum legal formal ya, artinya. Nah, tapi dia sedang mengarah ke situ. Oh iya. Ya. Tapi awal mula memang kita selain dari lihat minat bakat anak, itu kita ada sosialisasi dulu. Kita kumpulin orang tua, kita tukar pendapat perihal, oh ini anaknya punya minat bakatnya ini. Bagaimana kalau kita bentuk suatu wadah, dan wadah itu yang mengelola tentang kegiatan anak-anak. Nah, setelah kita dengar pendapat dan orang tua pun setuju, akhirnya kita berkomunikasi lah kepada pemerintah setempat. Waktu itu ketemu Pak Wahid sebagai RW. Yeah. Nah, itu kita bahas tentang, oh ya bagaimana kita bentuk ini organisasi ini. Untuk masuk dalam proses yang resmi legal itu, dia ada namanya asosiasi ASKAP, namanya asosiasi kabupaten, untuk mengeluarkan sertifikat atau lisensi tentang suatu SSB. Itu perlu ada seleksi dan sebagainya, perihal jumlah peserta atau jumlah siswa, kemudian tentang fasilitas lapangan dan segalanya. Nah, nanti dari situ baru dikeluarkan sertifikat SSB tersebut. Gitu. Nah, untuk pelatih kita pun yang kita cari memang pelatih yang bersertifikat, pada saat kita membentuk asosiasi atau SSB. Ya, Gitu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait anak-anak? Terkait anak-anak, Iya. tetap semangat bahwa orang tua kalian sudah berdiskusi dan sudah mengambil keputusan untuk membentuk suatu wadah yang kami kelola, dan wadah ini agar dimanfaatkan baik-baik dan tetap mendengar ya nasihat daripada orang tua, karena yang terpenting itu orang tua kalian yang memang melahirkan, membesarkan dan biaya kalian. Iya, ya betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Jansen atas pengalamannya yang sudah dibagikan di channel YouTube Pesona Koripan 3. Dan ini channel warga, Pak. Ya. Warga Pesona Koripan 3 yang mudah-mudahan ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, Pak, buat teman-teman yang ada di luaran sana, sehingga channel ini bisa berkembang untuk memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat juga. Apalagi masalah anak ya, Betul. kita kan nggak bisa main-main sama anak-anak, karena ketika kita salah langkah itu waktu kan nggak bisa berulang ya, Pak ya. Betul. Dan itu ketika kita salah itu ngejahitnya itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan lingkungan PK3 dengan kita sebagai generasi awal, kita bisa memaksimalkan untuk membuat wadah ya, Pak ya. Betul. Wadah yang positif sehingga anak-anak itu bisa membentuk sebuah karakter yang benar-benar kuat, yang positif, sehingga ketika mereka berkumpul di luaran sana yang mungkin ada sisi negatifnya, mereka punya benteng ya, Pak ya. Iya. Sehingga mereka nggak ikut-ikutan sesuatu hal yang nggak baik. Mereka tahu mana yang perlu mereka ambil dan mana yang mereka perlu batasi ya kan? Sehingga ketika mereka sudah punya karakter yang kuat, mereka yang akan bisa mempengaruhi teman-teman yang mungkin negatif bisa menjadi hal yang positif ya. Betul. Oke, terima kasih buat Pak Jansen atas waktunya. Kita pertemuan yang kedua nih ya, Pak ya. Karena kemarin di pertemuan yang pertama kita juga sudah lumayan panjang lebar, cuman mungkin karena kendala mikrofon yang masih pakai handphone, dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya mikrofon. Dan tolong dukung terus, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar video kita lebih bagus lagi ke depannya, studionya makin keren, karena semua warga PK3 itu saya yakin keren-keren ya kan. Amin. Dan mudah-mudahan generasi penerus kita juga keren-keren. Terima kasih Pak Jansen atas waktunya. Sampai ketemu lagi Pak. Next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.